salah satu di antara mereka memiliki dosa selama hidup di dunia, itu suka mengadu domba. Nah, suka mengadu domba. Itu ada lagunya. Adu domba, mengadu domba. Ada lagunya. Jadi selama di dunia, orang ini suka mengadu domba. Syarat sah sholat yang selanjutnya adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat daripada najis. Ini artinya bahwa apabila seseorang sholat kemudian ada najis pada pakaiannya, atau ada najis pada badannya, atau pada tempat sholatnya, ini bisa mengakibatkan sholat seseorang tidak sah. Wudhunya sah, tetapi sholatnya tidak sah kalau dia membawa najis pada pakaiannya, atau badannya, atau tempat sholatnya. Ini yang sering terjadi. Biasanya saya pernah beberapa kali melihat ada satu tempat, yang di tempat itu tempat buang air kecilnya itu berdiri. Jadi sehingga ada beberapa saudara-saudara kita laki-laki khususnya, ya, gak mungkin saya masuk kamar mandi perempuan, ya. Orang di laki-laki. Jadi terkadang terlihat di antara kita kaum laki-laki itu kencing berdiri, buang air kecil berdiri. Kemudian ini jelas begitu, sangat jelas terlihat. Jadi kencing berdiri, kemudian tidak cebok, langsung mengambil air sembahyang, dan setelah itu langsung sembahyang. Nah, ini adalah hal yang sangat fatal karena bisa mengakibatkan sholat seseorang tidak sah. Dan ini juga pernah terjadi ketika Rasulullah SAW itu berjalan-jalan bersama beberapa orang sahabat, dan kemudian Rasulullah berhenti pada makom, di mana pada tempat itu ada dua makom. Rasulullah berhenti pada tempat itu, kemudian Rasulullah menyisingkan lengan bajunya. Rasulullah berdiri diam di dekat dua makom tersebut. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apa kalian tidak mendengar?" Ya, sahabat-sahabat tidak mendengar. Kemudian sahabat bertanya, "Apa ya Rasulullah? Kami tidak mendengar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berada pada makam ini, dua makom ini, itu sedang disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, ada apa dengan mereka berdua? Dosa apa yang mereka lakukan? Kemudian Rasulullah menjelaskan, salah satu di antara mereka memiliki dosa selama hidup di dunia, itu suka mengadu domba. Nah, suka mengadu domba. Itu ada lagunya. Adu domba, mengadu domba. Ada lagunya. Jadi selama di dunia, orang ini suka mengadu domba. Maka kemudian diazab dia di alam kuburnya. Sedangkan yang satu lagi, kata Rasulullah SAW, yang satu lagi ini kalau buang air kecil, kalau kencing sering tidak cebok. Ceboknya tidak tuntas, sehingga dia membawa najis. Dan ini ketika seseorang ceboknya tidak tuntas, bersucinya tidak tuntas, seperti yang saya katakan tadi, ketika dia sholat dia membawa najis pada badannya atau pada pakaiannya
maka ini menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua. Jadi pelepah kurma yang masih basah dibelah menjadi dua, kemudian yang satu ditancapkan di kuburan orang yang tadi selama di dunia itu suka mengadu domba, kemudian yang satu lagi ditancapkan Rasulullah SAW di kuburan orang yang kalau bersuci daripada buang air kecilnya sering tidak tuntas sehingga dia membawa najis pada badannya atau pada pakaiannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang berada di dalam makom tersebut, orang yang berada di dalam kuburan tersebut, siksanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga menjadi dalil bagi kita ketika kita berziarah, ya, ketika kita mengunjungi kuburan siapapun itu, ya, kemudian kita taburkan bunga di atasnya. Ini menjadi dalil juga bagi kita kebolehan menaburkan bunga. Dan selagi bunga itu masih basah, maka orang yang ada di alam kubur, jika dia sedang disiksa, maka semoga diharapkan siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi dalil oleh para ulama, sedangkan pelepah kurma saja bisa meringankan siksa orang yang ada di kubur. Kenapa? Karena kata para ulama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelepah kurma tadi itu bertasbih kepada Allah. Kemudian bunga yang kita taburkan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tasbihnya pelepah kurma tadi, karena tasbihnya bunga yang ditaburkan tadi, dengan itu semoga diringankan azab orang yang ada di kubur. Nah, oleh para ulama dikatakan sedangkan pelepah kurma saja bisa meringankan azab orang yang ada di kubur, apalagi bacaan Al-Quran yang kita bacakan kepada orang yang sudah meninggal, apalagi zikir yang kita bacakan kepada orang yang sudah meninggal, apalagi salawat yang kita bacakan di kuburan orang yang sudah meninggal. Pastilah manfaatnya lebih besar daripada pelepah kurma yang ditancapkan ke kuburan, daripada bunga-bungaan yang ditaburkan di atas kuburan. Jadi zikir, sholawat, bacaan Al-Quran itu pasti lebih bermanfaat kepada si mayit, ya, pasti lebih bermanfaat kepada si mayit. Nah, ini syarat sah sholat yang selanjutnya tadi, saya rasa ini perlu diperhatikan untuk kita semuanya. Jangan sampai kemudian sholat kita sia-sia, ya, karena ketidaktuntasan kita di dalam bersuci. Terlebih-lebih nih kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki jangan sampai membawa najis pada pakaiannya atau pada badannya. Jadi kalau buang air kecil diusahakan jongkok, disiram yang benar, ya, dituntaskan bersucinya, istinjanya, jangan sampai nanti terbawa dalam sholat, kemudian sholatnya tidak sah.